Yang selanjutnya adalah wa minha idza ra'aita mutafiqqaha yataraddadu ila mubtadi'in aw fasikin ya'khudhu anhu al-ilma. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita melihat ada seorang santri yang akan mencari ilmu kepada seorang ulama, tapi dia masih ragu-ragu ulama yang mana yang harus saya ambil ilmunya. Sementara ada dua pilihan, A dan B. Nah, dia tidak tahu mana ulama yang lurus, mana ulama yang tidak lurus. Nah, sementara kita tahu bahwa ulama yang ini itu ahli bid'ah, ahli fasik, dia ahli maksiat, fatwanya pun sesat, menyesatkan. Nah, dia tidak waro, meskipun dia disebut ulama, tapi dia tidak waro, banyak menipu orang. Nah, kita kasih tahu, itu ya. Ceritakan ini ulama yang waro, bukan ahli bid'ah, bukan fasik. Ini oh bagus ulamanya, ulama lurus. Kalau ini mah wayana, ini mah ulama fasik, ahli bid'ah, suka menyesatkan orang. Nah, kita kasih tahu, meskipun hal tersebut kejelekan ulama, tapi jika kita demi memberi kemaslahatan kepada sang santri agar dia tidak salah pilih, maka itu diperbolehkan. Karena kalau kita tidak kasih tahu, kemudian dia memilih ulama yang sesat, maka dia santri akan mengikuti kesesatan ulama tersebut. Maka dia akan banyak jamaah yang sesat gara-gara kita tidak ngasih tahu. Maka memberi tahunya pun kita boleh. Jika ada ulama yang sesat, jelas bertabrakan dengan Quran hadis, ijma qiyas, maka ini kita harus kasih tahu. Bahkan jangan ke santri saja, ke forum umum pun bisa, karena dikhawatirkan nanti gitu ya, orang tidak tahu, orang tersebut, jamaah tersebut mengikuti kesesatan ulama yang sesat, gitu ya. Maka diperbolehkan menceritakan aib termasuk kesesatan orang tersebut, gitu ya. Kemudian yang kelima wa minha, dan selanjutnya wa minha ayyakuna lahu wilayatan la yakumu biha ala wajiha. Nah, selanjutnya adalah gitu ya. Orang yang mempunyai kekuasaan atau dia seorang pemimpin, tapi dia tidak kredibel, dia fasik, dia suka poya-poya, suka hura-hura. Nah, kita laporkan ke atasannya supaya diganti karena dia tidak kredibel, dia tidak bisa memimpin wilayahnya dengan baik, bahkan dia seorang fasik, orang yang suka hura-hura. Nah, itu boleh gitu, kita laporkan meskipun itu menghibah, tapi diperbolehkan. Itu ya, misalkan ada seorang kepala desa yang dia tidak bisa memimpin desanya sendiri, bahkan dia fasik, dia suka hura-hura, tidak kredibel, tidak kompeten gitu ya di dalam bidangnya. Nah, kita laporkan ke Bapak Bupati. Nah, itu boleh gitu ya, supaya diganti. Itu boleh gitu ya. Nah, selanjutnya al-khamisu ayyakuna mujahiran bi fiski aw bid'atihi kal mujahid bi syarbil khamri aw musa. Selanjutnya adalah yang kelima gitu ya, diperbolehkan kita menceritakan aib orang lain itu ketika ada orang tersebut yang terang-terangan berbuat maksiat, berbuat fasik, terang-terangan minum arak di tengah jalan ditonton oleh orang lain, itu tidak ada rasa malu-malunya gitu, terang-terangan. Maka kita boleh menceritakan aib tersebut yang terang-terangan gitu ya. Logikanya dia aja terang-terangan gak punya malu gitu ya. Maka kalau kita ceritakan dia gak punya malu, orang sudah terang-terangan gitu ya. Jadi gak apa-apa perbuatan maksiat yang terang-terangan dilakukan, kita ceritakan kemaksiatannya, tidak apa-apa gitu ya. Tapi sebatas yang terang-terangan. Misal ada orang yang suka mabok terang-terangan, tapi dia kalau zina bersembunyi-sembunyi, masih takut, masih malu gitu, masih malu kalau zina. Nah, kalau ini terang-terangan, kalau mabuknya. Nah, kita diperbolehkan menceritakan kemaksiatan yang terang-terangan aja, yaitu mabuknya. Kalau jinahnya kan dia masih ngumpet, berarti dia masih punya malu. Kalau kita ceritakan, dikhawatirkan dia juga takut, malu gitu ya, gak enak. Nah, makanya tidak boleh yang sembunyi-sembunyi nama. Nah, kemudian yang keenam as-sadisu at-ta'rifu. Yang keenam itu supaya kita bisa mengetahui. Misal ada orang yang namanya Jaid, gitu ya, yang mana Jaid. Kemudian kita itu mencari alamat rumah Jaid. Nah, sementara Jaid di kampung tersebut ada dua, ada Jaid yang pincang, ada Jaid yang buta, gitu ya. Nah, sementara kita tidak bisa menemukan Jaid yang kita tuju kalau tidak sebutkan namanya.
Mas tahu nama rumahnya Jahit gak? Jahit yang mana? Di sini ada dua, Jahit yang pincang, Jahit yang buta. Oh, nah yang pincang. Nah itu boleh ya, sekedar untuk mengetahui saja. Selebihnya tidak boleh, gitu ya. Jadi kalau misalkan tanpa disebutkan pincang butanya, kita sudah mengetahui, udah jangan sebutkan. Nah itu diantara gibah-gibah yang diperbolehkan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.